Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Giring Ganesha mendapat banyak kritik usai mengajak warga di sekitar lokasi proyek JIS bernyanyi. Giring diduga menyindir Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan menyentil JIS sebagai proyek Firaun. Marilah dan terus tertawa, wasudnya bersyukurlah pada yang kuasa. Nyanyian Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Giring Ganesha ini menjadi bahasan yang riuh karena diduga menyindir Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait suara sumbang. Panggung bernyanyi Giring bukan lagi panggung konser. Ia mengajak warga di sekitar lokasi proyek Jakarta International Stadium untuk bernyanyi bersamanya. Di media sosial, Giring menuliskan sound system terbaik di dunia adalah suara rakyat, tidak perlu gunakan uang triliunan. Pernyataan Giring itu diduga menyindir Anies Baswedan. Sebelumnya, Anies sempat mengungkapkan kekagumannya pada grup band Nidji saat melakukan tes suara di JIS. Anies menyebut suara merdu dan tidak ada sumbang-sumbangnya. Soundnya bagus sekali, walaupun belum lengkap padahal. Tapi yakin ya Pak ya, JIS makin mantap. Insya Allah makin mantap. Nanti kalau udah sound sistemnya komplit, lebih mantap lagi. Insya Allah. Siap. Ibarat berbalas pantun, Giring menyahut dengan jawaban, "Jangan kau mendengarkan suara sumbang." Pemirsa, balas pantun Anies Giring semakin nyaring. Kita akan membahasnya bersama relawan Anies Baswedan, Geis Khalifah dan Jubir PSI Aryo Bimo. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Halo, selamat Baik, malam. saya ke Pak Geis terlebih dahulu. Pak, menurut Anda, saya baca beberapa komentar Anda di media online. Anda mengatakan bahwa tidak tepat jika mengkritik Anies Baswedan untuk menjatuhkan elektabilitasnya di Pilpres 2024. Mengapa, Pak? Ya karena memang Anies selama ini tidak pernah bicara Pilpres. Selama ini dia hanya fokus membangun Jakarta. Dan apa yang dikritik oleh Giring salah tempat, salah cara. Misalkan kemarin dia datang ke Kampung Bayam. Itu yang dia datangi itu bukan wilayah Pemprov. Sama sekali di luar dari Jakarta International Stadium. Fotonya pun terlihat dari Giring berfoto di sana, itu di atasnya itu adalah jalan tol, itu miliknya perusahaan swasta. Tetapi kalau yang di Kampung Bayam sendiri sudah ada konsep huniannya. Ini akan dibangun dimulai Februari dan sebagian besar menerima pergantian tanpa ada masalah. Tapi yang didatangi oleh Giring, lihat aja, ini kan jelas nih, atasnya jalan tol, bukan wilayah Pemprov. Masa dia mengkritik di tempat yang bukan pada tempatnya. Dan menurut saya apa yang dia lakukan adalah menjadikan kemiskinan sebagai konten. Menurut saya itu nggak sehat gitu loh. Tapi ya mungkin karena kapasitas kemampuan intelektualnya terbatas kali ya. Jadi dia tidak punya cara yang elegan dalam mengkritisi Pak Anies. Dan kalau dilihat dari 4 tahun kinerja Pak Anies, lihat saja bagaimana pedestrian di Jakarta menjadi luar biasa bagusnya. 296 taman selesai, Taman Ismail Marzuki selesai, JIS selesai, Kampung Akuarium selesai, IMB bagi masyarakat di Petamburan diberikan, bagi para penganut agama mendapatkan tempat yang luar biasa. Baik. Gereja 52 tahun tidak mendapat IMB, oleh Anies diberikan IMB. Baik, saya ke Pak Aryo. Banyak lagi yang dilakukan oleh Pak Anies ini. Baik, saya ke Pak Aryo. Pak Aryo, mengapa PSI nyaring sekali mengkritik Anies Baswedan, Pak? Apa benar tujuannya untuk menjatuhkan di Pilpres 2024?
Ya, kalau untuk masalah pilpres kita jelas ya, kita punya kriteria sendiri tentang siapa yang harus atau patut dipilih dan jangan dipilih dalam pilpres 2024. Nah, kemudian mengenai nyaring sekali ya jelas lah. PSI ini mewakili 508, jadi 400.000 orang yang mempercayakan suaranya, dan itu semua saya yakin pemilih rasional kepada PSI untuk bisa mengawal pembangunan di Jakarta. Jadi yang kami sebenarnya pertanyakan berulang kali, bukan hanya kemarin saja, bukan hanya pada saat tempat Formula E itu ditetapkan, tapi sebelum-sebelumnya itu adalah masalah-masalah substansial terkait dengan pembangunan di DKI Jakarta ini. Menurut Anda apa yang salah dengan pembangunan yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta saat ini? Oke. Jadi yang paling sering kami tanyakan itu misalnya transparansi anggaran gitu ya. Transparansi anggaran, kemudian lalu kan mendapatkan WTP Pak Aryo. WTP bisa dengan siapa aja, dan kemudian yang dapat WTP itu juga bisa masuk KPK gitu kan. Tapi masalahnya itu yang kita pertanyakan ketika suatu misalnya ini yang paling sering kita tanyakan adalah Formula E. Pertama itu tidak ada di dalam RPJMD. Oke. Nah ini ketika tidak ada di RPJMD kemudian kegiatan tersebut bergulir, pantaskah kalau kita bertanya? Pantas. Karena apa? RPJMD itu merupakan suatu kesepakatan bersama antara rakyat yang diwakili oleh DPRD dengan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan selama 5 tahun. Gitu. Itu misalnya. Baik, Pak Gey silakan tanggapannya mungkin. Ini kritiknya itu lucu ya. 2019 itu diketok oleh DPRD bersama-sama gubernur tentang pelaksanaan Formula E. Jadi aneh gitu. Udah DPRD menyetujui, kemudian dipertanyakan tentang RPJMD. Moto Mandalika juga kagak ada di RPJMN gitu loh. Jadi kalau mengkritisi itu yang inilah. Mohon maaf, Mandalika ada gitu, sebagai proyek strategis nasional, Pak. Ya. Jadi Anda jangan berbicara tanpa data, Pak. Maaf. Jadi kalau Anda mewakili relawan Anies yang tidak ada programnya Anies yang tidak melalui DPRD, jadi itu bersama-sama DPRD, kemudian Anda pertanyakan kembali gitu. Oh jelas, kan RPJM itu saya orang trainer Pak. Yang kedua saya ingin tanyakan lagi, saya ingin tanyakan kepada Anda sebagai juru bicaranya Giring, kan Giring menyatakan bahwa Anies itu tumbang 2022, dia ngerti nggak sih persoalan tumbang dengan jabatannya selesai itu berbeda gitu. Oke, saya kira pertanyaannya tidak kuliah dua kali DO itu tumbang. Tapi kalau Oktober ini bukan tumbang, masa jabatannya selesai. Nah, ini yang saya maksud, kapasitas intelektualnya dia nggak nyampe. Oke, silakan Pak Aryo silakan. Ya, sebentar Pak. Apakah Bapak kok yakin sekali yang dimaksud Giring itu adalah Pak Anies ya? Dan yang dimaksud tumbang itu adalah Pak Anies gitu. Kok saya yakin sekali Bapak? Gitu. Saya pertanyaan saya demikian. Menipu diri sendiri atau gimana nih? Waktu video awalnya Bapak juga Anies. Betul. Yang kedua kalinya membuat tanda-tanda simbol-simbol kepada Anies. Yang ketiga kemarin dia datang ke Kampung Bayam yang bukan wilayahnya Pemprov, itu wilayahnya pemilik swasta. Itu kan jelas sekali. Terus Anda mau menyatakan bahwa ini bukan Anies kok gitu. Jadi kalau bukan Anies siapa Pak Aryo sebenarnya yang sedang Anda sindir? Dan ini adalah orang yang kesekian kalinya jubir PSI yang berganti-ganti menghadapi saya, yang Giringnya itu nyali pecundang, nggak pernah berani menghadapi saya. Ya pertama kali Pak, saya tanyakan juga Bapak itu kapasitasnya sebagai apa mewakili Pak Anies? Saya relawannya Anies. Saya juga konstituen dari PSI, bukan jubir saja. Ya, jadi kita sekarang sama-sama pemilih ya Pak ya. Iya, kita ngobrol dengan sama-sama pemilih ya. Betul sekali. Ketika kita ngobrol sama-sama pemilih, maka saya sebagai pemilih, tanpa Giringnya berani menghadapi saya gitu. No, saya sebagai pemilih nggak perlu Giring. Kalau misalnya Giring sama Pak Anies oke. Tapi kalau Bapak dengan saya sebagai konstituen PSI sudah datang berkali-kali di TV berhadapan dengan Rian Ernest dan lain-lain biasa itu. Tapi kalau Giring tidak pernah tampil ke diskusi langsung. Saya kira ini sendiri. Tidak relevan dengan apa yang ditanyakan tadi. Relevan lah, seorang ketua partai berbicara berhadapan dengan orang lain, tunjukkan kapasitas intelektualnya.
Jangan kita masuk bersembunyi di balik kita monolog. masuk kepada substansinya, Pak. Sekarang kalau misalnya memang Pak Anies mau menjawab secara resmi apa yang ditanyakan oleh PSI, dari awal interpelasi itu sudah dijawab, dilayani oleh Pak Anies. Begitu, Begini, Pak. Anda paham nggak nih tentang interpelasi? Interpelasi itu memungkinkan kalau 50+1, 7 partai lain menolak, PSI tidak mampu meyakinkan 7 partai lainnya. Terus apa haknya Anies menerima atau menolak? Tidak ada urusannya. Kalau Betul. Anies diundang dia pasti datang. Dia tidak mungkin Betul. tidak datang. Betul. Jadi Anda Betul. tidak punya kemampuan meyakini partai lain, lalu menyalahkannya kepada Anies. Itu logika berpikir yang ngawur. Ya, kalau begitu kita mungkin bisa melakukan diskusi itu di DPR, Pak. Kalau misalnya tidak ada interpelasi, oke, jawab saja apa yang ditanyakan oleh PSI. Misalnya 560 miliar komitmen fee itu bagaimana nasibnya, kwitansinya ada atau enggak? Itu Ya, aja jelas kan pernah ada, bisa kalau dijawab. Tidak ada, kalau tidak ada Nah, itu yang ditanyakan, tidak Pak. mungkin Itu yang ditanyakan oleh DPRD. Bukan hanya PSI loh yang nanyakan. Jadi saya pikir yang perlu di-provide itu adalah cuma transparansi. Tapi ketika itu tidak terjawab, apalagi yang bisa yang diharapkan tidak oleh terjawab rakyat? menurut Anda kalau dia tidak menjawab berbagai hal persoalan anggaran di DKI, tidak mungkin 4 tahun Jakarta mendapat WTP berturut-turut, sebaliknya yang sebelumnya tidak pernah dapat WTP gitu loh. Itu kan bukti daripada Tidak mungkin kinerja juga kalau misalnya bahwa terjawab, iya, sesuai maka dengan fraksi apa yang PSI dia dan lakukan selama PDIP ini, gitu. itu terus maju ke interpelasi, Pak. Kalau terjawab, tidak mungkin hal yang diajukan kepada interpelasi Sekarang pertanyaannya begini, adalah yang tidak interpelasi yang terjawab. Anda lakukan itu mampu meyakinkan 7 partai lainnya enggak? Nah, ketika Ya, itu jadi yang masalah gagal lain, apa Pak. di situ? Itu Yang masalah tidak lain, Pak. dipercaya PSI Kalau saya Anies? kenapa, Pak? Kan wajibnya interpelasi itu syaratnya 50+1. Lalu PSI gagal meyakinkan partai-partai itu. Harusnya kalian mengevaluasi diri sendiri, bukan menyalahkan orang lain. Kalau saya sebagai konstituen, ini balik lagi saya sebagai konstituen, Pak, loh gimana caranya kok ini hal yang penting tidak bisa dijawab, lalu 7 partai lain itu kok tidak bisa, dan kebetulan Oke, baik Pak malam Geis. gitu kan sebelumnya oleh Baik, Pak Geis Ya, dan artinya bahwa Pak PSI itu tidak. Jadi Baik. gini, kritik PSI satu salah tempat, itu satu udah pertama, udah salah. Yang kedua, tidak punya kemampuan Baik, Pak Geis. mengelola partai-partai lain. Baik Pak Geis dan Pak Aryo, sayang sekali waktunya sudah habis. Sebenarnya ini membahas tentang adu kritik dan juga terakhir saling. pesan saya aja gitu Baik, ya. Pak Geis, mohon maaf. Jadilah diri sebagai petarung, Baik, Pak Geis, jangan mohon jadi maaf pecundang, sekali pecundang. waktunya Itu sudah aja pesan habis. saya Anda pada sudah diri. kami Jangan berikan jadi pecundang, kesempatan. jadilah petarung. Pak Geis, terima kasih banyak atas waktunya. Pak Aryo Bimo juga terima kasih banyak atas waktunya. Pemirsa, ketika politisi saling kritik itu adalah hal yang wajar, hal yang biasa. Yang tidak wajar ketika politisi bermain drama demi pencitraan. Kami akan kembali usai jeda dengan informasi terkait keluarga lansia yang tewas dianiaya sekelompok orang, akhirnya angkat bicara. Newsroom akan kembali.